pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Engkau Allah Elohim, Allah yang perkasa. Dialah setiap yang bernapas, memuji-muji dan menyembah, meninggikan nama-Mu saja. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala kemasyuran, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Bapa yang baik, Tuhan kami, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Shalom, Jehovah Syama, Tuhanku yang hebat, Allahku yang luar biasa, yang penuh dengan kasih sayang dan cintanya tiada berkesudahan, kasihnya tidak terselami betapa dalamnya, kasihnya tidak terukur betapa luasnya, kasihnya begitu agung betapa tinggi dan mulianya, hebatnya, luar biasa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Bagi kami semua pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji-muji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Engkau yang Maha Kudus, kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala salah dosa dan pelanggaran kami. Pulihkan keadaan kami. Biar kami semua ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Untuk menerima ya Tuhan seluruh berkat-berkat dan janji-janji Tuhan. Yang Tuhan telah sediakan lewat firman-Nya yang memberkati kami semua. Mari Roh Kudus, Engkau berkuasa atas gereja-Mu di tempat ini. Memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Bahkan pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami semua. Sehingga pemberitaan ini mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan Tuhan berlaku setia dan adil dengan firman-Nya dan menggenapi janji-janjinya lewat firman-Nya. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, diberkatilah ya Tuhan jemaat Tuhan, diberkatilah gerejanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, luar biasa tetap ya, walaupun di luar tidak biasa, tapi kita di sini luar biasa. Ya, hari ini kita sudah makin terang, ada lampunya. Bapak Ibu lihat wajah saya mungkin lebih terang dari kemarin-kemarin, yang ada di sini juga lebih terang. Mas Eko nggak apa-apa kalau dihidupin, sambil diiringin ya. Jadi Mas Eko supaya jangan mandangi saya. Haleluya. Ya Bapak Ibu, ini kita memasuki bulan yang kelima tanpa terasa ya. Saya berpikir-pikir kok cepat banget ya bulan yang kelima gitu. Nah sebentar lagi sudah bulan ke-6. Nah itu pas ulang tahun saya. Tapi juga Bapak Ibu, kita memasuki bulan di mana kita kemarin sudah merayakan Paskah, dan saat ini adalah kita merenungkan bagaimana Tuhan itu baik. Dia datang ke dunia, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit, dan dia mempersiapkan kita semua supaya dia naik ke sorga. Tapi dalam persiapan itu dia berikan kita namanya Roh Kudus. Jadi tahapan itu Bapak Ibu tidak pernah bisa kita lupakan, bahwa dia datang, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia berikan kita Roh Kudusnya, lalu dia naik ke sorga. Jadi peranan Roh Kudus di sini tidak pernah akan lepas Bapak Ibu saudara Tuhan. Orang Kristen harus ingat, dia lahir, dia mati, dia bangkit, belum dia berikan Roh Kudusnya, lalu dia naik. Jangan pernah lupa satu peristiwa, dia berikan Roh Kudusnya. Amin. Nah, jadi itu harus kita ingat-ingat itu. Kenapa dia harus berikan Roh Kudusnya? Karena begini, kalau dia terus ada di muka bumi ini, maka pelayanan dia terbatas sebagai manusia. Karena sifat kemanusiaannya tetap ada. Dia akan ada di satu tempat dan waktu yang sama. Tempat yang sama, waktu yang sama, artinya kalau dia datang ke Bumi Anggrek, dia nggak bisa datang ke Bekasi Plaza. Tapi kalau Roh Kudus, kalau Roh Allah, maka dia bisa ada di mana saja. Nah, jadi dia mati, dia bangkit, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia berikan Roh Kudusnya, dia naik ke surga. Sama ternyata, saudara kita juga tuliskan demikian, Maryam pasal 19 ayat 33. Nah, kita masuk kepada bahan khotbah pada hari ini. Pengajaran terakhir daripada Yesus dan Roh Kudus yang melanjutkan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16
ayat yang keempat B ya, keempat B itu 4B saja karena perikopnya pekerjaan penolong. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Yohanes pasal 16 ayat 4B sampai dengan ayat 15. Supaya enak kita gantian saja, saya 4B, Bapak Ibu 5, seterusnya bergantian sampai yang terakhir kita sama-sama. Pekerjaan penolong. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. 5, silakan. Tunggu dulu. Kalau gitu belum connect nih, belum connect. Coba lihat kiri kananmu, senyum sama kiri kanan. Nah, lihat dulu. Ada yang kurang berbahagia enggak? Enggak ada. Kalau ada yang kurang berbahagia, pura-pura bahagia enggak apa-apa. Nah, karena gereja itu banyak orang berpura-pura. Gereja itu tempat orang banyak berpura-pura, sehingga gereja itu tempat paling banyak orang munafik. Sehingga kalau ada seorang anak pendeta, dia ngomong sama bapaknya, "Pak, aku mau tinggal di gereja aja." Bapaknya bingung, "Kenapa kau mau tinggal di gereja?" Karena kalau di gereja bapak baik banget. Tapi kalau di rumah bapak, wah, parah dia gitu. Jadi lebih baik aku di gereja supaya aku mendapatkan porsi bapak yang baik. Ada yang suka pura-pura enggak? Pasti kita semua ada banyak pura-puranya. Tapi firman ini tetap akan mengoreksi kita Bapak Ibu, supaya kita tidak pura-pura. Jadi jangan pura-pura bahagia. Waktu dipoto, wah segitu bahagianya, pas pulang ke rumah, dompet sudah kering ini gitu. Tapi enggak apa-apa, sesekali kita boleh menikmati sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Tapi sekarang kita mau buktikan bahwa kita ini adalah seseorang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama ya. Saya 4B, Bapak Ibu 5, selanjutnya kita bergantian. Saya ulangi lagi. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima dari aku. Sama-sama. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya baca Alkitab terjemahan yang paling akhir, jadi nggak persis sama dengan yang ditulis di layar. Nah, tapi firman Tuhan ini perikopnya adalah pekerjaan penolong. Ayat yang keempat B dikatakan, hal ini kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu, tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Nah, tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, hatimu diliputi duka cita, tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus bilang, lebih berguna kalau dia pergi. Tapi murid-murid itu tidak tahu perkataan itu. Karena murid-murid lebih berpikir bahwa lebih baik Tuhan Yesus bersama mereka selamanya. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka semua kocar-kacir. Dan mereka seperti putus asa, putus pengharapan. Karena seorang raja yang dirindukan itu menjadi raja atas pemerintahan di Yerusalem itu ternyata mati dan dikuburkan. Nah, ketika Yesus bangkit dan dia menjumpai seluruh murid-murid itu, mereka muncul lagi pengharapannya supaya Yesus bersama-sama dengan mereka. Apa yang terjadi dengan ini Bapak Ibu Saudara Tuhan? Yesus berkata, hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Apa yang tidak Tuhan Yesus katakan? Bahwa penderitaan yang dia alami itu, kalau dia sudah tidak ada, maka yang menderita itu adalah murid-murid itu. Nah, Yesus tidak katakan itu, karena mereka akan takut. Tapi dia berjanji dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus bagi murid-murid itu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang selalu fokus daripada murid-murid ini adalah tentang keduniawian. Petrus mungkin berpikir kalau Yesus ada bersama dengan dia selama-lamanya atau menjadi raja di Yerusalem, maka Petrus menjadi paling tidak menteri pertahanan. Karena Petrus itu kan orangnya temperamen gitu. Atau mungkin Yohanes berpikir dia akan menjadi menteri sekretaris negara karena dia paling dekat dengan Yesus. Jadi paradigma itu selalu ada pada kita, orang-orang yang belum dewasa secara rohani. Karena itu kita bisa datang ke gereja karena kita berharap bahwa kita ke gereja supaya kita mendapat kesembuhan. Kita ke gereja supaya kita diberkati. Kita ke gereja supaya masalah kita bisa diatasi. Bapak Ibu, itu yang saya bilang tadi pura-pura. Sepertinya kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak mencari Tuhan. Itu sebabnya kita datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, tapi mencari keinginan kita supaya dipenuhi oleh Tuhan. Ini seringkali muncul di dalam doa-doa kita. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita tentang paradigma ini. Kalau dia ada di situ bukan berarti menjadi duka cita, tapi justru harusnya menjadi sukacita. Karena pekerjaan-pekerjaan itu harus diteruskan, harus diperluas pekerjaan-pekerjaan itu. Nah kalau kita datang ke gereja untuk masalah kita, untuk persoalan kita, maka kita akan gagal fokus mengenal Tuhan. Kita akan melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang tidak adil bagi kita ketika persoalan kita tidak dijawab, ketika kesehatan kita tidak disembuhkan atau dipulihkan, ketika kita mungkin tidak berhasil di dalam pencapaian-pencapaian kita. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka satu gairah tentang kekekalanlah yang Tuhan Yesus selalu tawarkan. Itu sebabnya dia memanggil orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk pekerjaan kekekalan, Bapak Ibu. Kalau soal-soal hidup Bapak Ibu Saudara Tuhan, dia peduli dengan itu, tapi bukan itu kehendak Bapa yang dia harus teruskan kepada kita. Kehendak Bapa yang dia mau teruskan kepada kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang membawa kita kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Nah di sini perbedaan kekristenan dengan orang yang tidak mengenal Kristen. Bahwa kalau kita berhasil, orang dunia juga bisa berhasil. Bahwa kalau kita gagal, orang dunia juga bisa gagal. Jadi standar bagaimana kita mengikuti Yesus supaya bisa bersama dengan Yesus, itu soal-soal tentang kebenaran di dalam firman Tuhan. Bukan soal-soal kedagingan. Kalau orang yang kaya, oh dia diberkati, oh Tuhan dekat dengan dia, bukan. Bukan Bapak Ibu, bukan.
Kalau kita pakai standar kebaikan untuk kita masuk surga, maka kita nggak pernah akan berhasil. Standar kebaikan apa yang kita taruh? Kita menyantunin anak yatim, janda-janda. Kita memanggil mereka, mengasih uang dan segala macam. Itu kalau engkau punya uang. Kalau engkau nggak punya uang, bisa nggak menyantunin itu? Berarti standar itu gagal. Tapi Tuhan juga bilang, berbahagialah orang-orang yang miskin, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Yang kaya yang menyantuni tadi gagal. Di sini Bapak Ibu, supaya kita paham bagaimana kita mengikut Tuhan. Bukan soal-soal tentang kedagingan, keduniawian. Bukan soal-soal keberhasilan atau kegagalan. Tapi soal bertemu dengan Tuhan. Itu yang merubah seluruh paradigma kita kepada kata seperti Yesus. Seperti itu artinya karakter Yesus ada dalam kita. Yang selalu saya sampaikan karakter lemah lembut dan rendah hati. Karena kita pakai jas seperti ini menjadi pelayan Tuhan, apakah kita dengan standar pakai jas begini akan masuk surga? Belum tentu. Tadi kan saya ngomong pura-pura. Kitab Wahyu mengatakan barang siapa setia, dia akan kududukan dan menjadi soko guru dan akan kuberikan mahkota. Setia itu tidak ada lagi yang bisa menahan dia untuk tidak melakukannya. Itu namanya setia. Setia itu bukan karena sesuatu yang timbal balik, bukan. Setia itu karena dia mengerti bahwa dia ini dituntun memang harus ke sana. Itu namanya setia. Seperti seorang suami terhadap istri setia, sekalipun istrinya mungkin sudah sering menjengkelkan, ngomel-ngomel kan gitu. Atau seorang istri setia kepada suaminya sekalipun suaminya mungkin kasar atau mungkin dia tidurnya ngorok. Beberapa hari ini, minggu ini, lengan saya ini agak sedikit ngilu. Karena saya memang tidur ke kanan. Sebab kalau saya tidur agak ke sini atau tidur begini, saya ngorok Bapak Ibu. Sehingga Bu Rita bangunin saya, Papa, belok sana. Jadi kebanyakan ketimpa di kanan, akhirnya lengan kanan saya agak sedikit bermasalah. Untung sekarang sudah bisa angkat nyanyi-nyanyi. Minggu lalu agak susah. Waktu saya doa berkat itu, Bapak Ibu perhatiin gak? Saya gini. Tapi sekarang sudah bisa begini. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, standar-standar kebaikan itu tidak akan pernah membawa kita ke surga. Standar-standar berkat tidak akan pernah membawa kita ke surga. Tapi bagaimana kita mengasihi Yesus dengan benar? Itu yang akan membawa kita ke surga. Tapi tidak akan pernah kita mampu untuk mengikuti itu tanpa Roh Kudus yang dijanjikan itu. Sekalipun kita beriman tanpa kerjasama dengan Roh Kudus, maka iman itu bisa gugur. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa tertidur di gereja. Bisa tertidur di gereja. Sekalipun engkau beriman dan engkau percaya firman itu, mau mendengar firman Tuhan itu, tapi engkau gagal untuk menguasai dirimu. Itu sebabnya para pendeta juga ada yang gagal berselingkuh. Bahkan pendeta tenar pun ada gagal. Bahkan kemarin pendeta yang besar. Ditanya kenapa Bapak enggak masuk agama seberang aja. Dia bilang, saya masih suka makan babi. Kalau standar kita tentang makanan menjadi kekristenan, apalagi kita menjadi hamba Tuhan yang sudah percaya di nasional, gagal pengenalan kita akan Yesus. Saya bukan merasa atau menghakimi orang, tapi saya mau ngajak kita, Yesus harus naik ke surga untuk merubah paradigma daripada murid-murid. Paradigma kedagingan, keduniawian harus dirubah dengan paradigma kepada kekekalan. Ini yang sulit bagi manusia.
tanpa Roh Kudus yang melakukannya. Itu sebabnya seberapa banyak kita ada di media sosial. Kita posting di sana makanan, kita posting perjalanan-perjalanan. Oke, Bapak Ibu, oke, gak ada masalah. Tapi ingat, kita membawa misinya Tuhan, yaitu misi kepada kekekalan. Sehingga setiap citra diri yang kita tampilkan itu bukan kepura-puraan, tapi citra diri yang utuh, yaitu orang yang benar-benar menghidupi firman itu. Sehingga orang melihat kita tidak berbeda di satu tempat dengan di tempat yang lain, tapi selalu sama di dalam keutuhan, kesejatian karakter Kristus itu. Mau diberkati, mau enggak diberkati, mau susah, mau kaya, mau apapun itu, standarnya sama. Sebab kita standarnya bukan standar dunia, standarnya standar kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini kita mengerti kenapa sampai Tuhan itu demikian detilnya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia beri Roh Kudus, dan dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Detil sekali Tuhan itu. Dia tahu bahwa manusia pingin menikmati dunia ini. Tapi dia tahu juga bahwa manusia perlu untuk diselamatkan. Sehingga mereka tidak hanya menikmati dunia ini, tapi juga harus diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita masuk dulu kepada bahannya. Maksud Yesus naik ke sorga, yang pertama kekuatan, yang kedua ada janji di situ, dan ada kehadiran. Nah kekuatan, kenaikan Tuhan Yesus memberitahu kita tentang kuasa Kristus, sehingga Kristus lebih berkuasa dari segala otoritas karena dia telah naik dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini adalah kabar baik. Jadi andai kata Yesus ada terus bersama dan mati lagi, kan pasti mati lagi. Berarti Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Tapi karena dia mati, bangkit, dan naik ke sorga, maka benarlah dia Tuhan. Kekuatan ilahi itu ada pada dia. Amin. Wah, tidak ada yang seperti dia manusia. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ragu dengan ketuhanan Yesus. Kalau dia masih tetap bangkit dan ada di dunia, maka dia akan seperti Lazarus. Lazarus yang sudah mati, dibangkitkan, lalu dia ada di dunia, tapi Lazarus mati lagi. Itu manusia. Itu sebabnya tidak ada kekuatannya. Tapi Yesus menunjukkan kekuatannya bahwa dia memegang otoritas daripada sorga itu, otoritas ilahi itu. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah ragu lagi dengan ketuhanan Yesus. Amin. Nah tadi saya udah buka dengan bacaan itu. Ternyata di kitab lain juga diceritakan bahwa dia lahir, mati, bangkit, naik ke sorga. Itu Tuhan Bapak Ibu. Gak bisa manusia seperti itu. Gak bisa. Baik, janji, Yesus berjanji bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita, sehingga kita dapat menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Kuasa yang diberikan Yesus pada kenaikan dibagikan kepada kita melalui Roh Kudus yang dijanjikan, dan hal itu membantu kita melakukan apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di bumi dan melanjutkan misinya. Jadi ada satu janji daripada Tuhan, ada saya lupa di dalam Yohanes 13 sampai dengan Yohanes 17 itu ada 15 kali Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan datang. Roh Kudus itu akan datang kepada murid-murid itu. Artinya itu sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam janjinya bahwa pekerjaan-pekerjaan ini akan dilanjutkan, tetapi Yesus harus naik ke surga dan pekerjaan-pekerjaan itu harus lebih luas. Karena kalau Yesus ada, maka Bapak Ibu Saudara Tuhan akan terbatas. Tapi dengan Roh Kudus maka pekerjaan itu akan lebih luas. Amin. Nah, dan kenaikan Yesus itu juga berbicara tentang kehadiran. Melalui kenaikan, Yesus sebenarnya menjadi lebih
hadir kepada kita dibandingkan sebelumnya. Setelah Yesus naik ke sorga, ia bisa hadir dengan cara yang baru melalui Roh Kudus, bahkan dia bisa hadir di mana saja, kapan saja melalui Rohnya. Wah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau gitu sekarang Bapak Ibu ke gereja ini karena apa? Karena mau sembuh, karena mau diberkati, karena mau apa lagi? Ada jalan keluar? Saya pastikan tidak. Kita semua yang bisa datang ke tempat ini karena Roh Kudus, Bapak Ibu. Sehingga dari malam kemarin sudah mempersiapkan apa yang mau kita datang di sini. Mungkin pakaian kita setrika dan lain-lain. Tapi selalu setan kepingin untuk menggagalkan anak-anak Tuhan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya kadang suami istri udah mau ke gereja nih, entah kaos kaki suaminya nggak kelihatan, marah-marah dia. Akhirnya dia bilang, udahlah aku nggak ke gereja. Nah itu, yang seperti itu yang saya bilang itu pura-pura. Tapi kalau orang diniatkannya hatinya untuk mencari Tuhan, apapun tantangannya dia harus lewati Bapak Ibu. Saya mempersiapkan firman ini sampai jam 12 malam, tapi saya belum ketemu strukturnya. Aduh, saya pusing, udah jam 12, belum ketemu strukturnya. Mana ya, kok belum ketemu strukturnya? Udahlah tidurlah karena saya udah lelah juga. Jam 5 saya bangun lagi. Saya harus merangkai strukturnya dan harus selesai jam 6.30. Sebab kalau lewat 6.30 saya pasti terlambat datang ke sini. Jadi dalam waktu 1,5 jam itu saya harus selesaiin strukturnya. Tapi saya kok blank terus ya. Saya di tempat tidur berdoa, Tuhan. Karena di tempat tidur saya mereka-reka merancang strukturnya. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya mungkin salah. Fokus saya salah. Sehingga saya nggak bisa mengambil urutan yang mana yang tepat ini. Ampuni saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya Roh Kudus. Jujur Bapak Ibu, saya harus minta pertolongan Roh Kudus untuk membuat rangkaian daripada khotbah ini. Dan itu baru saya ambil lagi komputer saya. Itu Bapak Ibu, tiba-tiba di komputer itu ada bahan khotbah. Saya nggak tahu bahan khotbah siapa. Ini tadinya bukan begini. Itu ada bahan khotbah. Nah, saya agak ragu-ragu, ini dari mana ya? Kok ada kenaikan Tuhan Yesus di ini? Tapi kayaknya template-nya ini bagus ya. Tertata, ya udah saya ikutin aja template-nya, tapi saya ganti isinya beberapa. Itu bagi saya Bapak Ibu, bagi saya pertolongan Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Jadi bukan soal bagaimana kita diberkati, tapi bagaimana Tuhan selalu menolong kita. Dalam hal-hal yang sekecil apapun ternyata Tuhan peduli, Bapak Ibu. Amin. Dalam hal apapun, sekecil apapun Tuhan peduli. Cuman kadang-kadang kita nggak pernah memahaminya. Karena kita mau sesuatu yang besar-besar. Kalau bisa aku kaya raya, kalau bisa aku mobil baru, rumah baru dan segala macam. Kemarin saya ngomongin di sini, di Doa Pengerja. Saya kadang-kadang agak gimana ya dengan gereja induk kita. Bukan saya nggak setuju, tapi agak gimana gitu kalau selalu berbicara tentang perpuluhan. Saya hanya pikir begini, kalau kita masih kanak-kanak, cara bertuhan kita, maka perpuluhan itu perlu diberitakan. Tapi kalau kita sudah dewasa, baca aja firman Tuhannya. Nggak perlu diomong-omong, bawa saja kalau rela. Kalau nggak rela nggak usah. Saya kemarin ketika di Doa Pengerja SICC, walaupun saya nggak datang karena saya harus bawa nunggu dokter yang merawat yang ini prans, yang terapi prans. Tapi saya lihat sebenarnya Bapak Ibu sungguh Tuhan, kalau kita bergaul akrab dengan Roh Kudus, maka baca saja firman itu. Engkau harus pasti mengerti firman itu.
Gak usah pakai bahasa Sanskerta, pakai bahasa Ibrani mengartikan ini, enggak. Ini firman yang simple. Kenapa? Karena Roh Kudus. Firman ini enggak perlu harus pakai pendeta, enggak. Baca saja orang biasa. Saya juga kan dulu bukan pendeta. Saya baca firman juga sama, bisa mengerti kok. Tapi kadang-kadang kita lebih senang hal-hal yang lebih besar. Padahal Tuhan mau kita selalu baca saja. Perlahan-lahan kamu baca, kamu baca, kamu baca. Maka kamu akan mengerti Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita lanjutkan. Pelayanan Roh Kudus kepada dunia. Nah, rencana Allah adalah mengirimkan Roh Kudus untuk menandai dimulainya perjanjian baru, dan Roh Kudus akan memberikan hati yang baru dan kehadiran Allah sendiri untuk membimbing, mengajar, dan menumbuhkan pengikut Kristus dalam keserupaan Kristus. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat yang 12, dikatakan tadi, di ayat yang saya lanjutkan dulu ya, ayat 13. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia memberitakan hal-hal yang akan datang. Kalau Bapak Ibu ikut di dalam doa pagi terus, kita sekarang masuk di dalam pengajaran Wahyu pasal ke-10. Kitab Wahyu itu berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Tadi malam Pak Leo waktu khotbah dibilang, dulu Martin Luther memang tidak begitu setuju kitab Wahyu itu. Karena memang kitab Wahyu itu berisikan nubuatan dan penglihatan. Jadi dinamakan Injil, bukan Injil, kitab akopalistik, atau berisi banyak metafora. Ada kuda hitam, kuda hijau, kuda merah, kuda putih di sana. Itu banyak metaforanya. Ada gambaran Apollyon yang kemarin Pak Edi juga taruh di grup kita. Jadi memang Bapak Ibu Saudara Tuhan, tapi siapa yang akan menyingkapkan itu? Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Wahyu itu, Roh Kudus memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Tentang bagaimana penganiayaan besar itu, masa kesusahan itu. Dan bagaimana orang-orang di sorga yang sudah rapture, dan bagaimana Tuhan Yesus datang, dan sampai kepada kekekalan itu. Nah itu Bapak Ibu, siapa yang bisa menerima pengertian itu? Tadi Martin Luther kan katanya nggak mau. Kenapa? Karena belum diberikan hati yang baru. Sekalipun dia sudah pengajar besar, tapi kalau belum ada hati yang baru dari Roh Kudus, kita tidak akan mengerti kitab Wahyu itu. Sulit kan? Walaupun kita baca berulang-ulang. Ada cawan yang pertama, cawan yang kedua, cawan yang ketiga, sampai cawan yang ketujuh. Sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, sangkakala yang ketiga, keempat, sampai sangkakala yang ketujuh. Setelah sangkakala, maka sangkakala yang ketujuh, maka ada materai pertama, materai kedua, materai ketiga, sampai materai ketujuh. Setelah materai itu semua terbuka, barulah di situ kesudahannya. Sangkakala yang pertama, tanah dihancurkan. Sangkakala yang kedua, air menjadi darah. Sangkakala yang ketiga, udara dihancurkan. Udara menjadi belerang, dikatakan. Itu nuklir sebenarnya. Sangkakala yang keempat, cakrawala, bintang berjatuhan. Baru sangkakala yang kelima, manusia. Dan sangkakala yang enam, manusia menjadi korban. Nah itu semua Roh Kudus yang beritahukan apa yang akan datang. Tetapi dikatakan dia pertama kali akan memberi hati yang baru kepadamu. Kalau engkau punya hati yang baru, maka pekerjaan-pekerjaan itu juga tidak pekerjaan-pekerjaan yang tanggung-tanggung. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh. Sehingga engkau ketika sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada semangat untuk sama seperti dia, melayani dia. Amin.
Saya kadang-kadang agak kurang gimana ya, tapi karena saya gembala saya tidak boleh memaksa. Tapi kalau saya lihat kita yang pakai jas-jas ini, ketika diminta untuk mengunjungi rumah jemaat tapi kita nggak mau, saya rasa kebangatan. Saya rasa kebangatan. Harusnya kita bersemangat ketika kita harus datang mengunjungi rumah-rumah jemaat. Karena pelayanan yang sesungguhnya bukan di mimbar ini, bukan di gereja ini, tapi ketika kita datang ke rumah-rumah jemaat itu. Itu sebabnya saya bersemangat selalu, saya bilang, Pak Dapi tolong jadwal saya ya. Tolong jadwal saya. Tapi kalaupun saya nggak dijadwal, Bapak Ibu minta saya datang ke rumah, saya pasti datang. Karena pelayanan sesungguhnya itu adalah ketika kita menjumpai mereka. Ada semangat di sana. Tapi saya kadang heran, kenapa nggak semangat ya? Suka merenung saya. Kenapa ya nggak semangat ya? Lalu setelah perenungan itu saya dapatkan, tidak intim. Tidak intim. Jadi pengetahuan kita tentang Roh Kudus cukup, tapi kalau kita nggak intim, Bapak Ibu Saudara Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa kita kerjakan bersama-sama dari iman yang kita punyai. Saya berkata begini nggak menarik buat Bapak Ibu karena ini bukan cerita berkat, tapi ini akan mengubahkan cara Bapak Ibu untuk memandang Tuhan. Bahwa keintiman itu yang utama untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Bukan soal berhasil atau tidak berhasil. Tapi ingat, setiap orang yang intim dengan Tuhan, maka kita dituntunnya, dipeliharanya, bahkan diberitahukannya hal-hal yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Diberitahukannya hal-hal yang akan datang. Yang kita nggak tahu, oh kasih tahu ya. Seperti itu. Ya saya samping sebagai gembala saya juga pebisnis. Kadang-kadang saya butuh, apa ya yang akan saya ini. Tapi saya kadang-kadang gak dapat apa-apa. Tapi istri saya bilang, jangan kerjain itu. Tapi saya ngeyel. Wah kalau istri kan suka kita kerasa paling pintar kan, lebih pintar dari istri kan. Bapak-bapak gitu gak banyak kan? Gak benar kamu. Saya kan tahu, saya tahu. Tapi gitu saya tanya orang yang lebih senior dari saya, Pak apa kabar? Gimana ya? Barang beginian gimana ya? Pas dia kasih tahu, jangan main itu. Kenapa Pak? Wah jangan, kompleks itu. Disitulah kita sadar, oh kita lemah Bapak Ibu. Kita lemah. Maka kita perlu terus intim bersama dengan Roh Kudus. Amin. Keluar dari ruangan ini pun kita lemah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan mau naik ke mimbar ini juga saya ketakutan Bapak Ibu. Saya ketakutan, dari situ saya juga berdoa, Tuhan lindungi saya Tuhan. Jangan sampai saya tiba-tiba jatuh di atas mimbar itu. Bisa malu, segebi bumi anggrek, pendetanya, gembalanya jatuh di mimbar. Tuhan lindungi saya Tuhan. Jadi kita perlu terus dalam detik, dalam menit, dalam jam, dalam minggu. Kita perlu terus tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu. Supaya kita enggak jatuh ke dalam kepura-puraan yang tadi itu. Sebab kalau tidak, ada spot yang kosong, maka kita masuk kepada kedagingan. Itu namanya pura-pura. Sekalipun kita kelihatannya seorang yang religius, tapi kita punya spot yang kosong karena ketidakintiman kita dengan Tuhan, sehingga detik kita mau melakukan apapun kita lupa Tuhan, maka kita gagal kan pengenalan kita akan Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan di sini, dan kehadiran Allah sendiri untuk membimbing, mengajar dan menumbuhkan pengikut Kristus dalam keserupaan dengan Kristus. Yesus terbatas pada satu tempat dan waktu dengan sifat manusianya, tapi roh tidak memiliki batasan karena ia akan tinggal dalam semua orang percaya yang menuntun kepada kebenaran. Nah, jadi Roh Kudus itu yang menuntun kita terus kepada kebenaran. Wah.
Mungkin Bapak Ibu kita harus kerjakan lagi seminar tentang Roh Kudus ya, Pak Leo di tempat ini ya. Tapi berbicaralah terus kepada Roh Kudus. Berbicaralah terus kepada Roh Kudus. Setiap pagi saya Bapak Ibu, di akhir daripada tersungkur itu, saya selalu bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus pimpin saya hari ini, tuntun saya, apa yang harus hamba-Mu lakukan untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu. Berbicaralah Roh Kudus pada hamba-Mu. Nah Bapak Ibu, kita bisa gagal dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bisa kita lemah dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu hati yang baru, yang terus diperbaharui, supaya kita bisa seperti Kristus. Nah, slide yang berikutnya, pelayanan Roh Kudus, sama seperti Yesus memanggil orang-orang untuk bertobat dan percaya, demikian Roh Kudus melanjutkan pelayanan itu dengan cara Roh Kudus akan meyakinkan dunia akan dosa. Jadi yang mengingatkan kita tentang dosa adalah Roh Kudus. Itu. Yang mengingatkan kita akan dosa adalah Roh Kudus. Ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Nah, kadang-kadang kita bisa salah kaprah. Kita pikir dosa yang kecil, nggak apa-apa. Lalu kita berani mengerjakan itu. Dosa yang besar, kita takut. Tapi Bapak Ibu, semuanya akan diungkapkan. Semua, mau dosa kecil semua, mau yang besar, semua akan terungkap oleh Roh Kudus. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Itu sebabnya banyak orang yang ragu-ragu ketika dia mau minta Roh Kudus tuntun, ragu-ragu karena ada sesuatu yang masih sembunyi. Nanti jadi dosa ini jadi terungkap. Tapi semuanya pasti terungkap kok. Iya kan? Iya kan? Pasti terungkap. Maka lebih bagus kita milih mana? Milih langsung aja, mari Roh Kudus. Buka hatimu, relakan hatimu, maka Roh Kudus akan masuk. Amin Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus akan menyadarkan dunia akan kebenaran. Nah, jadi semua kebenaran itu ada di dalam kitab suci kita ini. Dan yang membuat kita bisa melihat itu adalah Roh Kudus. Sehingga pertanyaan-pertanyaan kita di dalam hidup kita ada di dalam kebenaran ini akan terungkap ketika kita membuka hati kita untuk Roh Kudus. Nah, kemudian Roh Kudus bersaksi bahwa penguasa dunia ini atau setan akan dihakimi. Itu kan di dalam kitab Wahyu. Dan terus-menerus menyatakan kemenangan Allah atas dosa. Yaitu Yesus dibangkitkan dan Dia telah mengalahkan maut. Dan kerajaan Yesus yang sejati di dalam kekekalan. Itu Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput mempelainya. Dan Dia turun ke dalam 1000 tahun damai. Dan Dia akan menjadi raja yang kekal bagi kita semua. Ini semua pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus kita nggak menarik tentang hal itu. Kita menarik tentang bagaimana nanti makan di luar habis gereja. Makan B2. Dan pelayanan Roh Kudus kepada murid-murid. Slide yang berikutnya. Yesus mengakhiri dengan mengingatkan murid-muridnya tentang pekerjaan Roh Kudus yang berkelanjutan dalam hidup mereka untuk memimpin dan membimbing mereka dalam kebenaran. Nah, andai kata Tuhan Yesus hanya naik saja ke sorga tanpa Roh Kudus, maka gak ada yang melanjutkan pekerjaan itu. Tapi pekerjaan itu, Bapak Ibu, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Pekerjaan itu juga menjadi tanggung jawab masing-masing bagi kita. Amin. Pekerjaan itu juga menjadi tanggung jawab masing-masing atas kita. Nah, tapi kenapa ya kadang-kadang kita udah dalam level pelayanan yang sudah diberikan pun kita masih biasa-biasa saja, tidak semangat dalam pelayanan-pelayanan itu.
Nah, lama-lama malah bisa undur dari pelayanan itu. Tapi Bapak Ibu, Roh Kudus akan memampukan kita sesungguhnya. Cuman kita ya tidak bersedia. Tapi dikatakan bahwa Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang pekerjaan Roh Kudus yang berkelanjutan dalam hidup mereka untuk memimpin dan membimbing mereka dalam kebenaran. Dan di sini katakan berikutnya, Roh Kudus akan melanjutkan pelayanan pewahyuan dengan menyatakan kepada murid apa yang Bapa dan Anak ungkapkan. Ini berarti penulisan kitab suci, perjanjian baru dan pekerjaan Roh yang berkelanjutan memimpin para rasul-rasul. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian baru ini dituliskan, ini semua karena ilham Roh Kudus Bapak Ibu. Iya kan? So kalau tidak nggak bisa dituliskan. Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana dalam kehidupan kita semua? Bagaimana kita merenungi firman ini? Kita berkontemplasi, berubah dari pura-pura menjadi yang sejati. Kita berkontemplasi, merenungkan firman ini, sehingga sejati dari firman ini menjadi kehidupan kita. Gak bisa datang ke gereja hanya begini, Bapak Ibu. Kau harus baca firman Tuhan. Kau harus saat teduh merenungkan firman itu. Dan Roh Kudus berkarya merubah karakter yang keras menjadi lembut. Hati yang lama menjadi hati yang baru. Kirbat yang lama menjadi kirbat yang baru. Yang bisa diisi dengan anggur baru, pengurapan baru, hal-hal yang baru, penyingkapan yang baru, pewahyuan yang baru. Janji-janji dan rencana-rencana yang Tuhan akan berikan. Gak bisa hanya datang ke gereja Bapak Ibu. Kau harus punya keintiman dengan Tuhan. Supaya engkau bisa berkontemplasi, merenungkan firman itu. Dan firman itu merubah cara kita hidup. Merubah cara kita bertindak. Merubah cara kita untuk mengambil keputusan-keputusan. Menjadi kata seperti Kristus. Amin. Perjalanan kekristenan kita gagal ketika kita tidak menghasilkan buah, dikatakan. Buah itu bisa kita hasilkan dari perubahan diri kita. Bukan tentang apa yang kita omongkan, tapi tentang apa yang ada di dalam diri kita, di dalam perenungan kita. Tapi itu akan menghasilkan keputusan kita. Hari ini kita datang itu satu keputusan yang dibuahi oleh Roh Kudus. Datang beribadah, kita putuskan, oke, saya siapkan semuanya. Tapi pulang juga begitu. Habis pulang kita melakukan apa? Itu semua ada satu keputusan yang harus kita ambil. Tapi tanpa Roh Kudus maka kita bisa salah jalan. Tapi dengan Roh Kudus maka kita merenungkan apa yang benar. Karena itu Roh Kudus akan menuntun di dalam kebenaran. Beberapa kali kita berbicara di dalam doa pagi tentang berhala-berhala. Saya ingatkan kepada kita untuk jangan kehilangan fokus kepada Tuhan. Jangan buat berhala-berhala yang lain. Fokus kepada itu. Sosmed, cincin, leontin, giwang, atau apapun itu. Bahkan jimat-jimat. Gagal kita masuk kepada kerajaan surga dengan hal-hal itu. Gagal. Kita harus pusatkan hati kita hanya kepada Dia. Bahkan dokter sekalipun, kita hanya percaya Dia alat Tuhan, tapi Dia bukan Tuhan. Bahkan pendeta pun, kita hanya percaya Dia hanya hamba Tuhan. Karena di sana Tuhan berbicara tentang kuasa yang diberikan. Tapi bukan orangnya, tapi dari mana sumber kuasa itu. Itu yang paling penting. Sehingga kita tidak lagi harus panggil pendeta ketika kita sakit. Lalu kalau pendetanya nggak datang, kau jadi sakit hati, nggak datang lagi ke gereja. Nah, itu kekristenan yang belum dewasa. Tapi kekristenan yang sesungguhnya, di sana ada kuasa Roh Kudus. Sehingga kita
bertemu dengan Tuhan, maka kuasa itu diimpartasikan juga kepada kita. Setiap kita yang percaya dikatakan. Kan itu kisah para rasul 1 ayat 8 itu. Sehingga kita doakan sendiri. Tapi kalau kita merasa perlu pendeta datang, ya kita undang, gak apa-apa. Tapi engkau punya kuasa. Kalau Roh Kudus ada di dalammu. Amin. Nah, coba lihat kiri kanannya, bilang Roh Kudus ada di dalammu. Nah, itu dia. Tapi banyak sekali kita meragukan kuasa itu. Saya nggak diberi kuasa itu, diberi kepada orang lain. Bapak Ibu nggak usah Bapak Ibu jemaat, saya juga dulu begitu. Saya juga berpikir, wah saya harus kejar pendeta itu dah, saya datang ke sana. Gitu. Benar, memang kuasa itu bisa diberikan kepada tertentu. Tapi kita pun diberikan kuasa. Nah, tapi artinya kalaupun diberikan kepada dia, biarlah Tuhan yang memberikannya kepada dia. Terbukti, gak semua orang sakit bisa didoakan satu pendeta menjadi sembuh. Tapi kalau Tuhan mau dia sembuh, pasti sembuh. Amin. Nah, dari sini kita muncul satu semangat Bapak Ibu untuk karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mungkin engkau di dalam pendidikanmu. Nah, di dalam pendidikanmu, kuliahmu, ini anak-anak muda. Merasa, wah kok susah ya? Minta Roh Kudus. Beri hikmat dari atas. Ini pengalaman ya Bapak Ibu, pengalaman. Saya semester 1 waktu kuliah, IP saya itu 1,2 Bapak Ibu. Rasanya kalian gak ada ya? Mudah-mudahan gak ada. IP saya itu 1,2. Semester 2, saya kira bisa naik. Berapa Bapak Ibu? 0,8. Gak sampai 1. Yang lulus cuma 2 mata kuliah. Wah, itu saya bingung 7 keliling. Kok bisa ya seperti ini ya? Semester 3, saya dibaptis Bapak Ibu. Saya dibaptis pada waktu itu, lalu saya bilang Tuhan, saya kan datang ke perantauan ini cuman mau menyelesaikan kuliah saya Tuhan. Lah kalau saya datang ke perantauan ini gagal dengan kuliah saya, berarti saya tidak membawa terang bagi banyak orang. Padahal firman Tuhan kata kita ini terang ketika kita menjadi percaya kepada Dia. Karena terang Kristus ada padamu. Kan firman Tuhan bilang begitu, berarti kita terang. Lalu dalam perenungan itu saya datang pada Tuhan. Tuhan, beri saya Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran saya. Wah Bapak Ibu itu luar biasa. Saya juga nggak ngerti. Itu dari IP 1,2, 0,8, itu ngebalap Bapak Ibu saudara-saudara. Tiba-tiba saya mudah menjadi yang paling depan dari seluruh teman-teman saya, 48 orang itu. Saya lulus paling depan, wisuda pertama, 3 orang kita. Jadi saya dengan 3 orang itu sama-sama lulus. Dan saya sudah ngerjakan 4 skripsi, kakak kelas saya. Karena saya butuh uang. Jadi saya kerjain dulu, angkatan 84, 86, 85, dan 821. Orang Gresik tuh. Saya ingat benar anak itu, abang itu, karena orangnya bandel banget. Orang Jawa, orang Gresik. 4. Roh Kudus Bapak Ibu yang mengerjakan itu. Saya kaget itu. Kok bisa saya tiba-tiba paling belakang, tiba-tiba menjadi yang terdepan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai engkau yang terdepan menjadi yang terakhir. Tapi jadilah yang biar engkau startnya lambat, tapi engkau menjadi yang terdepan. Amin. Siapa yang mau menjadi yang terdepan Bapak Ibu? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Harus bisa engkau nikmati itu. Kalau benar-benar cara memandang kepada Tuhan, engkau benar. Yang terakhir, kesimpulan.
Kalau udah ada yang nangis anak-anak berarti udah bosan dia. Udah bosan dia. Kesimpulan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ya. Gak apa-apa juga kalau anak kecil nangis. Kan kita semua juga dulu anak kecil juga. Pasti nangis juga. Rupanya kalau anak kecil nangis itu tandanya anak itu sehat. Jadi waktu kemarin kita pergi ke dokter syaraf, kita bawa Frans ke dokter syaraf. Dokter itu dia runut dulu, mulai dari lahir. Anak ini lahir seperti apa? Oh kita bilang kelilit tali pusar, dia biru waktu lahir. Nangis gak waktu lahir? Gak nangis. Oh itu sudah tanda-tanda dia kemungkinan keracunan air ketuban. Atau mungkin karena kelilit tali pusar, dia sempat shock, kehilangan oksigen di dalam otaknya. Nah jadi kalau nangis tuh baik Pak William, gak apa-apa. Nah, jadi ternyata kalau bayi lahir itu gak nangis, itu bisa jadi persoalan Bapak Ibu. Nah yang lagi mengandung, berdoa supaya nanti gitu lahir, ngwek gitu. Tapi jangan sampai gitu lahir dia tertawa-tertawa, itu bahaya. Baik, kesimpulannya, Roh Kudus membimbing kita hari ini melalui penerangan kitab suci yang menuntun dan meneguhkan kita dengan status sebagai anak-anak Allah. Nah, yang kedua, Roh Kudus memerintahkan kita untuk hidup di dalam roh dan tidak menuruti keinginan daging dan akan terus mengungkapkan kebenaran, membimbing kita ke dalam kebenaran. Dan yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus yang berkelanjutan tidak berhenti ketika Anda menjadi Kristen, tetapi akan menjadi seperti kehadiran Yesus saat ia berjalan dengan Tuhan, melawan dosa, mengejar keserupaan dengan Kristus. Melawan dosa, mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah ini, kata-kata ini perlu Bapak Ibu kita hafal nih. Melawan dosa dan mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu yang membawa damai sejahtera bagi kita. Itu yang mengganti duka cita. Ketika Yesus dia pergi harus naik ke surga, murid-murid berduka. Tapi ketika mereka bisa melawan dosa dan menjadi seperti Kristus, itu duka citanya dirubah menjadi sukacita. Amin. Bukankah demikian dengan kita juga? Kalau kita bisa melawan dosa dan memiliki keserupaan dengan Kristus, bukankah itu sukacita yang besar dalam hidup kita? Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena mobil, kendaraan, jabatan yang membuat kita sukacita. Tapi ternyata sukacita kita yang terbesar adalah ketika kita bisa melawan dosa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kita seperti Kristus dalam karakternya. Terapkan di dalam rumah tangga. Suami-suami, engkau berlaku setia dan adil dan lemah lembut dan rendah hati. Istri-istri juga sama. Kau akan nikmati dalam satu hubungan itu. Sehingga pengudusan itu yang oleh Roh Kudus merubahkan kita kepada karakter yang terus seperti Kristus. Seperti Kristus. Tidak ada yang sudah selesai dengan ini. Dan saya pun terus berusaha menghidupi itu. Supaya saya bisa menguasai diri saya. Sebab itu buah roh yang terakhir itu, menguasai diri kita. Kita pingin mengungkapkan kekesalan kita sama orang. Kita pingin mengungkapkan ketidaksukaan kita sama orang. Tapi penguasaan diri membuat kita berhenti untuk melakukan itu. Amin. Sehingga saya dari tempat ini saya katakan, kau yang ada di dalam persekutuan kul-kul, jangan sampai berselisih paham di sana. Engkau yang ada di dalam gereja seperti ini, jangan berselisih paham. Penguasaan diri, tahan kebencianmu, tahan ketidaksukaanmu, tahan semuanya itu. Dan kalau bisa engkau tahan juga di rumah tangga, maka engkau akan damai di sana. Gak suka dengan cara istri kita atau cara suami kita, tapi kita bisa tahan.
menguasai diri kita, itu akan membawa damai kepada kita. Jadi karakter inilah yang membawa kita kepada pengudusan seperti Kristus. Kalau sudah seperti, berarti kita pasti sama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, meski tak ada harapan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kadang-kadang Tuhan memberikan persoalan dalam hidup kita untuk membawa kita kepada rencana Dia, yaitu kesembuhan secara rohani, kesembuhan jiwa kita. Seringkali kita berpikir tentang kesembuhan jasmani, tapi Tuhan selalu berbicara tentang kesembuhan yang rohani. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang mungkin hatinya saat ini gundah gulana. Entah engkau mungkin kurang intim, atau mungkin engkau merasa hari-hari ini kok begitu berat tekanan. Tapi sesungguhnya Roh Kudus yang akan mengerjakannya kepadamu. Dia berbicara kepadamu, relakan hatimu, buka hatimu, sehingga kau panggil nama Dia, Yesus, nama yang kudus itu. Engkau yang ada dalam posisi itu, gak usah angkat tangan, tutup mata saja, pegang dadamu. Mari Roh Kudus, pulihkan aku secara rohani. Biar aku terus berusaha untuk lebih intim lagi, mencari Tuhan, mencari Engkau. Dan Engkau datang kepadaku, berbicara kepadaku, menuntun aku, membimbing aku, melihara aku, membawa aku kepada perkenanan Tuhan. Sehingga karakter yang lama digantikan dengan hati yang baru, dan hati yang baru yang Tuhan taruh di dalamku, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan aku dipakai sebagai anak-anak terang. Oh, apa sandar bayana bayana, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, rabayana bo, ya rabaye, rabayana bala 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 bayana. Inara la bala bala bayana bala 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 bala. Engkau memperbaharui hati kami ya Tuhan, melakukan sesuatu yang baru. Kami datang kepadamu ya Bapa, lebih lagi. Kami mau ya Tuhan, Kau tuntun umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami datang tersungguh ya, mencari wajah-Mu, Engkau Tuhan yang maha besar. Ora basanda rabaya 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 rabaya. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kerjakan seluruh dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kau menjamah hati yang keras. Hari ini Tuhan, mujizat bekerja. Kau pulih.
pribadi lepas pribadi, menuntun kami, membimbing kami, memelihara kami kepada jalannya Tuhan, sehingga kami mampu ya Tuhan melakukan setiap perkara dengan baik bersama dengan Roh Kudus untuk melawan dosa, dan kami berjalan untuk keserupaan seperti Kristus ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kami semua tidak ada yang sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini tanpa tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu, biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuhi seluruh kami ya Tuhan. Penuhi jemaat-Mu, penuhi gereja-Mu, penuhi hamba-hamba-Mu, penuhi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau sucikan dan kuduskan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Roti dan anggur dimateraikan menjadi tubuh dan darah Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur untuk mengingat kematian-Mu di kayu salib. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa kami dan pelanggaran kami ya Tuhan yang ditanggungnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan kami menjadi sembuh. Terima kasih Bapa. Engkau sembuhkan seluruh jemaat-Mu, Engkau sembuhkan kami semua ya Tuhan. Biar rahmat-Mu dan cinta-Mu ya Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkati setiap pribadi lepas pribadi yang menerima perjamuan kudus. Berkati ya Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu pada kita berdoa pada Tuhan, supaya kita semua layak untuk menerima perjamuan kudus. Oh, ralabaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Curahkan rohmu bagi curahkan belas kasihan. Berkati seluruh jemaat-Mu, urapi mereka dengan minyak, lindungi
sehidangan dengan Engkau. Kasih Tuhan berlimpah bagi gerejanya, bagi jemaatnya, bagi setiap kami yang menerima perjamuan kudus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang mencari jalan Engkau buka jalan. Semuanya Engkau sediakan bagi orang-orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Mereka datang tidak sama seperti nanti akan pulang ya Tuhan. Mereka pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Mereka pulang dengan sorak-sorai, sukacita, pertolongan Tuhan ada pada kami semua. Diberkatilah jemaat Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, shalom.